Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai transport aktif pada pompa ion K dan Na+. Baik, bisa kita lihat di layar. Di sini kita punya satu buah membran sel dengan fosfolipid bilayer dan juga satu protein yang nantinya akan menjadi tempat transport Na+ dan K+. Di sini bisa dilihat di bagian atas adalah lingkungan luar sel, kemudian di bagian bawah adalah lingkungan dalam sel. Transport aktif memiliki ciri di mana setiap transport yang dilakukan harus memerlukan adanya ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber tenaga. Pada pompa Na+ dan K+ juga diperlukan adanya ATP. Baik, kita langsung saja melihat bagaimana proses Na+ dan K+ terpompa dalam sel. Pada tahap pertama, protein membuka ke arah dalam, kemudian Na+ akan masuk ke dalam protein. Ketiga buah Na+ ini akan menyebabkan ATP akan menempel pada bagian protein. Setelah ATP menempel pada protein, maka akan terjadi polarisasi di mana ATP akan meninggalkan satu gugus fosfatnya sehingga berikatan dengan protein, kemudian ATP akan berubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Di sini ADP, kemudian ini adalah fosfat yang menempel pada protein. Menempelnya fosfat pada protein akan menyebabkan perubahan bentuk dari protein sehingga protein akan membuka ke arah luar. Setelah membuka ke arah luar, maka 3Na+ akan dikeluarkan keluar sel. Kemudian 2 ion K+ akan masuk ke dalam protein. Bisa dilihat ini 2 ion K+ masuk ke dalam protein. Kemudian masuknya 2 ion K+ akan menyebabkan depolarisasi, yaitu pelepasan fosfat yang menempel pada protein. Lepasnya fosfat akan diikuti dengan perubahan bentuk dari protein membuka ke arah dalam, kemudian ion K+ akan dimasukkan ke dalam sel. Kemudian setelah protein kosong, kemudian siklus akan berulang. Ketiga Na+ akan masuk ke dalam protein, kemudian protein akan membuka, kemudian Na+ akan keluar. Kemudian 2K+ akan kembali masuk, akan terjadi kembali depolarisasi sehingga protein membuka ke arah dalam, sehingga ion K+ akan masuk dan siklus akan kembali berulang terus dan terus. Membahas tentang transport yang selanjutnya yaitu endositosis dan eksositosis. Bisa kita lihat ini nanti proses dari endositosis dan eksositosis. Nah, ini yang pertama adalah endositosis. Endositosis adalah proses pemasukan molekul ke dalam sel dengan cara belekukan dari membran plasma sehingga terbentuk vesikula. Kemudian endositosis itu dibagi ada 3 macam, yaitu fagositosis, pinositosis, dan reseptor mediated endositosis. Yang pertama adalah fagositosis. Fagositosis adalah proses memakan
yang dimasukkan adalah berupa zat padat, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah pinositosis. Pinositosis adalah meminum, yang masuk adalah berupa cairan atau zat cair. Kemudian yang ketiga adalah reseptor mediated endositosis, yang masuk adalah molekul yang spesifik, molekul khusus. Dia akan menempel pada bagian reseptor protein, kemudian akan terbentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut akan masuk ke dalam sel, sehingga molekul spesifik itu akan bisa masuk ke dalam sel. Kemudian yang terakhir adalah eksositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran molekul keluar sel. Penjelasan singkat mengenai transport aktif. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.